Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi, mengkoordinasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu, sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan darurat kesehatan global karena virus corona menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini, lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal dari daratan Cina, yaitu Wuhan. Lalu apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti penyakit MERS-CoV atau sindrom pernafasan Timur Tengah yang pernah terjadi di negara Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga SARS-CoV atau sindrom pernafasan akut yang pernah terjadi di negara Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ini ditemukan bernama COVID-19 atau disebut coronavirus disease-19. Virus corona tergolong zoonotik yang artinya dapat menular dari hewan keberata ke manusia. Begitupun sebaliknya. SARS misalnya ditransmisikan dari hewan luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari hewan unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru dan sebelumnya tidak pernah diidentifikasikan pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelumnya dan akhirnya mewabah besar di Wuhan, Cina pada Desember 2019 atau akhir tahun. Bagaimana gejala penyakit COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1-14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala yang paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, serta diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap, dan sebagian orang bisa terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala tersebut. Lalu sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa penanganan khusus. Sekitar 1-6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang yang memiliki penyakit seperti darah tinggi, jantung, dan diabetes mempunyai resiko lebih besar dalam mengalami keluhan yang lebih serius. Dalam kasus terparah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit yang menyerang paru-paru serta kegagalan organ tubuh hingga mengalami kematian. Jika kamu memiliki keluhan-keluhan tersebut dan baru saja kembali dari negara Cina atau daerah yang terpapar positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter atau pelayanan kesehatan. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan seseorang ketika bersin atau batuk. Masih dilakukan penelitian tentang penularan lain COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan virus COVID-19? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan virus COVID-19. Cara yang paling ampuh untuk mencegah infeksi dengan menghindari paparan virus tersebut. Pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19 serta berolahraga dengan rutin. Yang kedua,
Yang kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena dengan mencuci tangan dapat membunuh virus yang terdapat di tangan termasuk virus COVID-19. Yang ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang batuk atau bersin. Seseorang yang batuk atau bersin, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Jika jarak terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa terhirup dan masuk ke dalam tubuh, termasuk virus COVID-19 jika yang bersin itu mengalami positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan kita. Tangan kita banyak menyentuh orang dan benda dari biasa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka virus tersebut akan masuk ke tubuh kita. Yang kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika merasakan keluhan. Segeralah periksa ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan share. Thank you.